Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita bersyukur boleh ada di hari baru anugerah Tuhan. Hari Kamis tanggal 13 Maret 2025. Semua karena kasih dan anugerahnya. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk hari baru anugerah-Mu. Kami boleh ada di hari ini, semua karena kasih-Mu. Kami hendak membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya firman boleh kami pahami, dan firman jadi pedoman dalam hidup ini. Untuk itu Bapa, berfirmanlah demi Kristus firman kehidupan. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Kitab Mazmur, pasal 32, ayat 8 hingga yang ke-9. Begini firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita, dengar dan jalani hidup sesuai jalannya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Di era informasi saat ini, banyak orang merasa terombang-ambing oleh berbagai pendapat dan tren yang muncul silih berganti. Kita sering terjebak antara keinginan untuk mengikuti arus dan kebutuhan akan ajaran yang tepat. Perenungan firman hari ini memberi perspektif yang menyegarkan tentang bagaimana menemukan keseimbangan antara kebebasan dan bimbingan. Dalam dunia yang mendorong kita melepas kekang dan mengikuti setiap keinginan yang seringkali tidak terkendali. Pemazmur mengingatkan kita untuk mempelajari jalan dan nasihat yang diajarkan Tuhan Allah. Banyak orang saat ini sedang dilanda krisis identitas dan kebingungan moral yang mencari pegangan hidup yang pasti di tengah dunia yang berubah dengan cepat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Firman hari ini menyajikan hal yang kontras antara nasihat tentang pengajaran Tuhan Allah yang menunjukkan jalan yang harus ditempuh orang percaya dan ketidakpahaman hewan yang memerlukan kendali dengan tali les dan kekang. Tuhan Allah menjanjikan bimbingan secara pribadi. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Tuhan Allah aktif terlibat dalam kehidupan umatnya. Bukan sekedar pemberi aturan yang kaku. Tuhan Allah sendiri yang mengajarkan jalannya, memberikan nasihat dan mengawasi manusia. Penggunaan kata mataku menunjukkan pengawasan Tuhan Allah secara pribadi. Hal ini dikontraskan dengan hewan yang tidak berakal, menekankan bahwa manusia sebagai makhluk yang berakal budi diharapkan untuk merespon nasihat Tuhan Allah dengan ketaatan yang tulus, bukan karena paksaan atau ancaman. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Setiap anggota keluarga Kristen perlu belajar untuk menjalani hidup sesuai dengan pengajaran atau jalan yang telah diajarkan dan ditunjukkan oleh Tuhan Allah. Dengan demikian, orang tua harus mengajar, memberi teladan dan membimbing anak-anak untuk mencari kehendak Tuhan Allah ketika menghadapi pilihan-pilihan hidup
dan bukan sekedar mengikuti tekanan teman sebaya atau tren media sosial. Sebagai keluarga Kristen, supaya membiasakan diri untuk memulai hari dengan memohon bimbingan Tuhan Allah, membuka diri terhadap inspirasi dan koreksinya sepanjang hari, dengan melepaskan kekang keegoisan dan mencari pengajaran firman dari Tuhan Allah. Kita tidak hanya menemukan arah yang jelas dalam hidup, tetapi juga menjadi teladan dan sumber inspirasi bagi orang lain di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu di saat ini. Kiranya kami tetap mau hidup dalam kasih-Mu. Kami terus mentaati apa yang menjadi pengajaran, nasihat, didikan yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Sehingga kami menjadi orang-orang yang bijaksana, yang mampu menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami semua yang boleh mendengarkan firman di saat ini. Saat ini kami berdoa untuk seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan tuntun sertai berkati. Ketika kami akan beraktivitas di tempat kerja, di tempat kami studi, Tuhan Kau tuntun kami, sehingga apapun yang akan kami lakukan boleh berhasil. Berdoa bagi seluruh jemaat Gemim Maranatha Selatan yang mengikuti renungan harian keluarga Gemim saat ini. Tuhan berkati tilik kami. Ketika ada yang bersyukur, berkati sukacita iman mereka. Ketika ada yang bergumul, Tuhan kuatkan iman mereka. Dan biarlah kiranya kami terus menaruh hidup ini hanya ke dalam tangan-Mu. Berkati juga kami semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim lewat Gemim Maranatha Selatan channel ini. Engkau tilik kami Bapa, biarlah kiranya di hidup yang kami jalani, kami juga mau terus menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan berkati. Untuk orang-orang yang mengalami tantangan, musibah, persoalan hidup, Tuhan karuniakan kelegaan. Biarlah kiranya kami tak mau berseru kepadamu. Kami taruhkan kehidupan kami di hari ini, esok dan seterusnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati tim multimedia yang sudah menjalankan tugas sehingga renungan harian keluarga kami di saat ini boleh tersiarkan. Biarlah kiranya kami terus melayani dengan sukacita. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, permohonan yang kami bawa di dalam nama Kristus, Tuhan Juru Selamat, pemilik kehidupan kami. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Maranatha Selatan lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.